Anda bisa membohongi semua orang dalam satu waktu. Anda juga bisa membohongi satu orang sepanjang waktu. Tapi Anda tidak bisa membohongi semua orang sepanjang waktu. Ucap Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, periode tahun 1861 sampai tahun 1865. Salah satu sosok yang dianggap membohongi rakyat seperti ucapan Lincoln itu, menurut Effendi Sahib dalam bukunya, adalah Teuku Yusuf Muda Dalam, seorang menteri di Kabinet Dwi Korah II atau Kabinet 100 Menteri era Presiden Soekarno. Yusuf Muda Dalam menjabat sebagai Menteri Urusan Bank Sentral, sekaligus Direktur Bank Negara Indonesia atau Bank Nasional Indonesia BNI pada periode tahun 1963 sampai tahun 1966. JMD Yusuf Muda Dalam orang yang dulu pernah ngaku pemimpin rakyat dari rezim 100 menteri, ini pada hakikatnya telah diseret rakyat yang dulu kenyang dikibulin olehnya, diseret ke depan pengadilan subversif untuk diadili. Kata Effendi Sahib dalam buku berjudul Anak Penjamun di Sarang Perawan Skandal JMD tahun 1966. Dikutip dari laman kmndikabu.go.id, Yusuf Muda Dalam, pria kelahiran Sigli, Aceh, 1 Desember tahun 1914, sempat mengenyam pendidikan tinggi ekonomi di Economische Hogeschool Rotterdam, Belanda, pada tahun 1936 hingga tahun 1938, namun Yusuf Muda Dalam, yang tergabung Perhimpunan Indonesia PI harus mengakhiri masa studinya lebih awal karena gempuran pasukan Jerman ke negeri kincir angin. Saat itulah Yusuf Muda Dalam masuk ke dalam gerakan bawah tanah dengan menjadi wartawan harian De Waarheid milik Partai Komunis Belanda. Dia melakukan perlawanan terhadap Tentara Nasional Sosialistis NAZI Jerman di Belanda. Desingan peluru sudah biasa dihadapi sejak menjadi jurnalis. Bahkan dia sering ikut pasukan gerakan bawah tanah dalam Perang Dunia Kedua tersebut. Sekembalinya ke Indonesia pada tahun 1947, Yusuf Muda Dalam bekerja di Kementerian Pertahanan pimpinan Amir Syarifuddin Harahap di Yogyakarta. Karir politiknya dimulai dengan bergabung ke dalam Partai Komunis Indonesia PKI. Dia sempat menjabat sebagai Ketua Seksi Ekonomi PKI Cabang Yogyakarta. Saat itu Yusuf Muda Dalam terlibat pemberontakan Front Demokrasi Rakyat yang mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia pada 18 September tahun 1948, dia ditangkap dan ditahan di Desa Wiroguna, Yogyakarta, ketika terjadi serangan Operasi Gagak, atau yang dikenal agresi militer Belanda kedua di Yogyakarta. Yusuf Muda Dalam berhasil melarikan diri dari tahanan pada 19 Desember tahun 1948. Karena merasa tidak sejalan lagi dengan PKI, Yusuf Muda Dalam hengkang dari partai tersebut. Dia bergabung ke Partai Nasionalis Indonesia PNI pada tahun 1954. Di partai itu karir politiknya kian moncer hingga menjadi anggota DPR. Lalu dia diajak pendiri Bank Negara Indonesia BNI, Raden Mas Margono Jojo Hadikusumo kakek Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung sebagai staf BNI pada tahun 1956. Setahun kemudian, Yusuf Muda Dalam diangkat menjadi salah satu direktur di BNI pada tahun 1957. Pengangkatannya itu sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No. 52 SKR bagi 57 yang ditandatangani Ir Juanda tanggal 9 Maret tahun 1957 dan Keputusan Presiden No. 104 tahun 1957 yang ditandatangani Presiden Soekarno tanggal 3 April tahun 1957. 3 tahun berkarir di bank milik pemerintah itu, pada 1 Desember tahun 1959, Yusuf Muda Dalam diangkat menjadi Presiden Direktur BNI. 4 tahun kemudian, Yusuf Muda Dalam diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Menteri Urusan Bank Sentral, sekaligus Gubernur Bank Indonesia di Kabinet Kerja 4 dan Kabinet Dwi Korah sejak tahun 1963. Yusuf Muda Dalam banyak melakukan restrukturisasi terhadap bank-bank yang berada di bawah naungan Bank Sentral dengan konsep Pancasakti Bank Berjuang. Konsep tersebut merupakan kebijakan untuk merestrukturisasi dan mengintegrasikan seluruh bank-bank di Indonesia menjadi sistem bank tunggal. Tujuannya mendukung jalannya revolusi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Namun perubahan sistem perbankan yang dilakukannya membuat pengawasan publik terhadap kondisi moneter negara menghilang. Akibatnya, pintu gerbang dana dan korupsi terbuka lebar. Kehidupan seorang Yusuf Muda Dalam dengan jabatan tersebut membuatnya terlena oleh dunia. Dia menumpuk harta
dan memiliki banyak istri muda. Sementara kondisi perekonomian masyarakat yang tengah didera kemiskinan sangat kontras dengan gaya hidupnya, belum lagi situasi politik yang tak stabil, dan suhunya memanas. Masa setelah meletusnya peristiwa gerakan 30 September G30S, demonstrasi mahasiswa pada tahun 1966. Dan lahirnya surat perintah 11 Maret Supersemar, menjadi akhir karir seorang Yusuf Muda Dalam. Menteri Utama Menteri Panglima Angkatan Darat, Jenderal Soeharto, memerintahkan untuk menangkap 15 menteri kabinet Goikora pada 18 Maret tahun 1966. Mereka yang ditangkap adalah yang memiliki hubungan dengan G30S, mereka yang kejujurannya dalam membantu presiden diragukan, dan mereka yang hidup amoral dan asosial di atas penderitaan rakyat. Selain menangkap Yusuf Muda Dalam, ada 14 menteri lainnya yang juga ditangkapi, yaitu Subandiro Waperdam I, Cairo Saleh Waperdam III, Acamat Hadi Sumarto Menteri Penerangan, Sumarno Sosroatmojo Mendagri, Acamat Astrawinata Menteri Kehakiman, Sutom Marti Praduto Menteri Perburuhan, Harmunanto Menteri Pertambangan, lalu Setiadi Reksoprojo Menteri Listrik dan Ketenagaan, Suratsman Menteri Pengairan Rakyat dan Pembangunan Desa, Acadi Menteri Transmigrasi dan Koperasi, Sumarjo Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Junius Kurami Tumakaka Menteri Sekretaris Jenderal Front Nasional, Imam Syafi'i Menteri Khusus Keamanan dan Nui Cutat Menteri Negara. Surat penangkapan dan penahanan Yusuf Muda Dalam dikeluarkan oleh tim pemeriksa Pusat Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban pada 18 April tahun 1966. Skandal Yusuf Muda Dalam ini bukan hanya skandal seks atau perkara korupsi biasa, melainkan skandal ini merupakan penggambaran daripada pribadi Orde Lama yang penuh dengan penyelewengan, kata Menteri Pertahanan Panglima ABD RI, Jenderal Abdul Haris Nasution, dalam pengantar buku Anak Penjamun di Sarang Perawan Skandal JIK-M di tahun 1966. Soeharto juga membentuk tim pemeriksa keuangan negara dan diketuai oleh KHP Hans Surjowirjo Hadiputro 30 April tahun 1966. Hasil temuan tim ini cukup mencengangkan mengenai apa yang telah dilakukan Yusuf Muda Dalam. Pertama, selama menjabat kurun waktu tahun 1964 sampai tahun 1966. Dia telah memberikan izin impor dengan cara deferred payment, yaitu penangguhan pembayaran hingga jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, kredit luar negeri dalam jangka waktu setahun yang digunakan untuk mengimpor barang. Totalnya mencapai 270 juta dolar AS, yang melebihi keadaan devisa negara. Uang itu ternyata dibagikan Yusuf Muda Dalam kepada perusahaan milik kroninya, yaitu PT Ratu Timur Raya 2 juta dolar AS, PT Mega 5 juta dolar AS, CV Tulus Jujur 10 juta dolar AS, Barman Shah Trading Coy 5 juta dolar AS dan CV Si Cincin 5 juta dolar AS. Hal itu menyebabkan terjadinya insolvensi internasional. Kedua, Yusuf Muda Dalam melakukan perbuatan memberikan kredit khusus tanpa adanya jaminan kepada sejumlah kroni badan usaha dengan total 338,402 miliar rupiah. Kredit tanpa agunan itu diberikan kepada PT Trisaria 1,6 miliar rupiah, PT Marindo 1,5 miliar rupiah, Sucipto Danukusumo 770 juta rupiah, Masa Guna 500 juta rupiah, dan Jajasan Pulau Mas 774 juta rupiah. Akibat kredit tersebut menyebabkan defisit keuangan negara. Ketiga, dalam kurun waktu tahun 1965, Yusuf Muda Dalam melakukan perbuatan penyelundupan senjata api dan amunisi dari Cekoslovakia tanpa izin. Dia menyelundupkan 400 pucuk senapan SMG, 900 pucuk pistol revolver kaliber 38, 100 pucuk pistol revolver kaliber 32, 100 pucuk pistol revolver kaliber 25, 100.000 butir peluru kaliber 7,62 mm, 180.000 butir peluru kaliber 38 mm, 51.000 butir peluru kaliber 32 mm, dan 26.000 butir peluru kaliber 25 mm, walau kesemuanya baru setengahnya sampai ke Indonesia. Keempat, Yusuf Muda Dalam menggelapkan dan korupsi kas negara atau dana revolusi sebesar 97,3 miliar rupiah lebih di saat harga bensin senilai Rp4 pada tahun 1963 dan inflasi ekonomi sebesar 650%. Selain itu, dana dari sumbangan impor dengan cara deferred payment digelapkan dan disalurkan kepada PT 1 miliar rupiah, PT Peksin 5 miliar rupiah, PT Sumurung 200 juta rupiah,
Indonesian Central Agencies 870 juta rupiah, PT Agens Central 500 juta rupiah, dan PT Bluntas 21,4 miliar rupiah. Ada juga aliran dana yang disumbangkan kepada Organisasi Musyawarah Besar Tani dan Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia sebesar 11 miliar rupiah, serta untuk memperkaya diri sendiri 4,436 miliar rupiah. Akibat yang ditimbulkan yaitu, secara langsung maupun tidak langsung, secara signifikan telah menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara. Kelima, dalam kurun waktu tahun 1964-1996, Jusuf Muda dalam menikahi 6 istri muda yang menyalahi aturan perundang-undangan. Dia diketahui telah menikahi Sutiasmi binti Sujono, Salamah binti Abdullah Sani, Jajah binti Fatma, Ida Jubaidah binti Abdul Somad, Jufriah binti Mutsin, dan Sari Narulita. Pernikahannya itu dianggap melanggar syariat Islam, yang hanya membatasi 4 orang saja. Di dalam buku proses peradilan Jusuf Muda dalam ex-Menteri Bank Sentral terbitan Kejaksaan Agung Bidang Khusus pada tahun 1967, disebutkan, Soeharto menyerahkan berkas perkara Jusuf Muda dalam kepada Jaksa Agung, Maijen Sugiarto, pada 13 Agustus tahun 1966. Jaksa Agung mengumumkan telah membentuk Komando Penyelenggara Peradilan Subversi untuk menyidangkan perkara Jusuf Muda dalam di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, pada 30 Agustus tahun 1966. Sidang korupsi Jusuf Muda dalam dipimpin oleh Hakim Ketua Madelabert dan dibantu 2 hakim anggota, yaitu Edi, Johannes, dan Sutarno Suja. Bertindak sebagai jaksa penuntut umum adalah Anas Jakub dan pengacara tersangka adalah Soekarjo, selama 8 bulan persidangan. Kasus tersebut dihadirkan 175 orang saksi yang memberatkan dan meringankannya. Pihak kejaksaan juga menyita sejumlah aset milik Jusuf Muda dalam diantaranya 3 mobil Fiat dan masing-masing 1 unit mobil merek Volkswagen, Opel Kapiten, Porsche. Lalu 6 rumahnya ikut disita yang berada di Jalan Wijaya 6 Jaksel, Jalan Cikajang Jaksel, Jalan Menteng Wadas Jaksel, di Cilandak Jaksel, di Palmerah Jakarta Barat, Kompleks BNE Selipi, Jakarta Barat, dan sebidang tanah di Cililitan, Jakarta Timur. Selama persidangan Jusuf Muda dalam selalu membantah tuduhan yang dilayangkan jaksa penuntut umum dan penuh drama. Namun, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta melalui surat keputusan nomor 4001 bagi tahun 1966 Pitsub pada 9 September tahun 1966 menjatuhi vonis mati kepada Jusuf Muda dalam. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi pada 23 Desember tahun 1966. Jusuf Muda dalam juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun, kasasi itu ditolak Majelis Hakim M.E. sesuai surat keputusan nomor 15K bagi PID bagi 1967 pada 8 April tahun 1967, menghukum ia karenanya dengan hukuman mati. Rata Majelis Kasasi yang diketuai Surjadi dengan anggota Subekti dan M. Abdurrahman. Akhirnya Jusuf Muda dalam diharuskan mendekam di dalam sel penjara di Cimahi, Jawa Barat, untuk menunggu waktu eksekusi mati. Hanya saja, ketika menunggu dihadapkan ke regu tembak, Jusuf Muda dalam meninggal dunia akibat sakit tetanus pada 26 Agustus tahun 1976.